terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, senantiasa kita bersyukur kehadiratnya, karena nikmat Allah juga tiada henti-hentinya dianugerahkan kepada kita. Buktinya, pagi hari ini kita bangun sehat walafiat. Sudah berniat melanjutkan aktivitas kita masing-masing sesuai profesi. Mudah-mudahan sukses dan bernilai ibadah. Amin. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, kita masih bagian dari menyemarakkan salah satu bulan termulia, yakni bulan Zulhijjah. Spesifik lagi dalam hal 10 Zulhijjahnya yang Idul Adha dan pemotongan kurban. Perlu ditegaskan dulu bahwa sunnah memotong hewan kurban itu apa sih maksudnya? Maqasid syariahnya apa? Kira-kira ini yang harus kita jawab. Maksudnya itu dua. Pertama, bahwa mematuhi syariat agama sebagai perintah Allah. Pada saat Allah katakan, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Guru-guru kita, kiai-kiai karismatik kita, termasuk referensi keagamaan itu menegaskan bahwa sholli itu ibadah vertikal kepada Allah. Mestinya kan cukup di situ. Kalau kebutuhan Allah. Tapi kan Allah bukan butuh. Sudah mengabdi kepada Allah. Kenapa Allah perintahkan lagi wanhar? Jelas-jelas ini wanhar, memotong hewan, itu kan binatang. Lalu dipergunakan lagi untuk sepertiga bagi yang berkurban, sepertiga untuk bisa kita hadiahkan, dan sepertiga harus ke fakir miskin. Apa maknanya di situ itu? Allah tegaskan, kamu mengabdi kepada Allah dan sapa, jalin silaturahim kepada sesamamu. Nah, bagian dari situ pemirsa sekalian kita coba pagi hari ini kaitannya dengan kurban, memberikan atau mentasarruf, mendistribusikan hewan kurban itu kemana saja. Sampai boleh tidak kepada yang beda agama. Nah, ini menariknya ini pemirsa sekalian. Makanya kita coba angkat dengan segala kondisi yang ada. Nah, ini pangkalnya. Kurban adalah memotong hewan kurban sebagai syukur kepada Allah setelah kita salat dan untuk menjalin silaturahim kepada sesama, memberikan daging kurban itu. Kalau dipersempit, kalau memberikan kepada umat Islam, terutama yang fakir itu kan memang habis, karena banyak orang umat Islam yang butuh. Banyak. Apalagi kalau ekonomi jelang lebaran itu mahal daging itu. Nah, tapi bagaimana kalau masyarakat kita itu sejahtera semua, lalu mayoritas 50% saja umat Islam itu berkorban, itu kan tertutupi 50% yang tidak berkorban. Nah,
mendistribusikan daging kurban ini kepada yang di luar muslim, boleh ndak menurut agama? Nah, izin pemirsa sekalian, saya mau awali dengan yang membuat kita bisa memahami dalil agama untuk mendekati pertanyaan itu tadi. Apa boleh daging kurban itu ditasarruf atau dibagi, didistribusikan juga kepada yang non-muslim? Nah, pertama, saya baca dulu ayatnya. Kenapa baca ayat, Ustaz? Karena dalil spesifik yang mengatur bahwa pembagian hewan kurban itu tidak setegas zakat. Itu poinnya pemirsa sekalian. Kalau zakat dalam surat At-Taubah Allah tegaskan begini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin. 8 golongan itu zakat. Tapi dalam hal kurban tidak sedetil itu. Tapi dimaknai dan dicontohkan oleh Nabi memberikan kepada yang membutuhkan. Sehingga dari segi dalil tidak spesifik pembagian zakat. Nah, itulah menariknya. Kurban ini kita boleh tidak memberikan kepada yang lain. Nah, saya baca ayatnya, misalnya begini pemirsa sekalian. Dalam surat Al-Mumtahanah, di sebuah negara yang tidak lagi harb, tidak ada peperangan, yang membina kerukunan karena keutuhan sebuah bangsa, itu kalau seluruh umat beragama di dalamnya kompak mempertahankan bangsanya, sama yang diamalkan oleh Nabi. Jangan kira di Madinah Nabi saat itu seluruhnya umat Islam. Agama lain masih ada. Yang masuk Islam itu penuh keridhaan, kira-kira gitu pemirsa. Nah, saya baca ayatnya dulu. Pada surat Al-Mumtahanah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu, Allah tidak melarang kalian, anil ladzina lam yuqatilukum fid dini, orang-orang yang beda agamamu tapi lam yuqatilukum, dia tidak memerangimu, tidak menyusahkan kamu, tidak menyulitkan kamu. Maka ayat ini memberikan isyarat tidak masalah. Tidak masalahnya kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayat 8 surat Al-Mumtahanah ini menjadi pintu atau dalil yang pokok untuk diperpegangi menjawab pertanyaan boleh ndak kalau semua kaum muslimin itu sudah terbagi daging kurban, lalu ada agama lain, boleh ndak? Ayo kita lihat dari sini dulu. Lam yuqatilukum fid dini,
dia tidak memerangimu. Walam yukhrijukum min diyarikum. Dan dia tidak menyulitkan kamu, tidak mengusirmu. Yang biasa begini pemirsa sekalian, kalau Indonesia itu jauh. Kenapa berani bilang jauh, Ustaz? Ya kan yang biasa mengusir itu yang berkuasa. Bahasa lainnya mayoritas. Kalau tidak mampu memberi teladan. Nah, Indonesia kan mayoritas muslimnya, tapi kita tidak mau membahas mayoritas sehingga kuasa-kuasa dan zalim, tidak di situ poinnya. Maksudnya Indonesia itu kan mayoritas muslim, tidak ada begini ini, tidak diusir dari negeri ini kecuali zaman penjajahan. Antabarruhum, untuk kamu, perhatikan poinnya pemirsa sekalian. Antabarruhum, kalau agama lain tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari negerimu, untuk kamu berbuat baik ke mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan dalam menerapkan hukum Anda adil kepada mereka. Harus adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, pemirsa sekalian, sependek yang saya baca ayat ini, bisa kita mengambil bahwa boleh berbuat baik kepada non-muslim. Boleh. Dengan cara yang baik pula. Jadi memberikan kepada non-muslim itu harus dengan cara yang baik. Sah apa tidak? Ayat ini mengatakan, antabarruhum, perbuatan baik itu yang mana? Kalau ada yang bilang, beda agama, Ustaz. Boleh ada bias-bias begitu, boleh. Tapi apa yang dimaksud antabarru? Antabarruhum, berbuat kebajikan kepada dua orang, beda agama dengan kamu, tapi tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Boleh tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Maka memberikan hewan kurban kepada yang beda agama dengan kita boleh. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pemahaman inilah saya tambahkan dalam penegasan Majelis Ulama. Karena lembaga yang paling bisa kita punya otoritas memaknai ayat-ayat Quran itu Majelis Ulama di setiap negara. Nah, Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa boleh. Bolehnya dalam hal ini tentu ada hal yang harus diperhatikan. Pertama, caranya baik. Yang kedua, dalam rangka membina persatuan. Saya kasih ilustrasi ringan pemirsa sekalian. Amannya sebuah negara, terutama negara yang besar ini bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah mencatat bahwa mayoritas agama di Indonesia itu semua memperjuangkan negeri ini. Sehingga negeri ini yang terjadi adalah dhimmi, saling melindungi. Muslim, karena kita menyebut mayoritas, mayoritas itu idealnya menjadi teladan, bukan menjadi arogan. Nah, karena menjaga itu boleh memberikan apa yang menjadi kebaikan dalam agama kita. Menjalin silaturahim, ketenangan beribadah, kekhusyuan beribadah, kalau negara itu berdaulat. Tidak menjadi bayang-bayang negeri lain karena ada provokasi kelompok-kelompok tertentu. Maka bangsa kalau bisa saling memberi, saling menyapa, termasuk kurban ini dialihkan kepada yang beda agama sekalipun tetangga itu, maka justru menjadi sebuah ihsan, sebuah kebaikan. Ustaz,
tidak terlalu butuh, mampu juga, justru boleh. Sekali lagi saya ingatkan, ada hal yang secara umum sama kurban dengan zakat, yakni memberikan kepada yang butuh. Tapi ada dalil yang spesifik kalau zakat. Tapi kalau dalam hal kurban itu boleh dibagi 3. Yang dimakan oleh yang pengurban, lalu hadiah bagi teman sejawat, yang tadi kaitannya menjalin silaturahim, dan yang tidak boleh lupa, dan itu justru utama adalah kepada fakir miskin. Nah, yang beda agama kalau saling memberi manfaat, menjadi dasar untuk saling menyapa, menjadi simbol bahwa halal ini kami, cara menyembelih kami itu bagus, bisa diberikan kepada tetangga yang beda agama. Apalagi pemirsa sekalian, kalau di sebuah kompleks kita ada berpenghuni hanya 1-2 rumah yang beda agama, jauhan dia keluarganya, jangan malas menyapa. Jangan. Salah satu cara menyapa yang begini ini, bahwa ini hal yang baik, kami bisa memberikan. Karena begitulah juga Muslim. Begitu berada di negara yang mayoritas agama lain, sapaan itu menjadi begitu mahal. Nah, di sini ya ulama membolehkannya kita memberikan kepada yang beda agama. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia itu juga punya hal yang spesifik dalam hal bicara yang begini-begini ini, memberikan kepada non-muslim. Bahasa yang baik di Indonesia itu adalah kalau beda agama, jangan terlalu umbar itu kata kafir. Kafir itu kayak keras sekali. Inilah bahasa di negeri ini. Saya tidak bilang jangan pakai kata kafir, karena begini pemirsa. Kafir itu adalah menutupi kebenaran. Termasuk ada keangkuhan di dalamnya. Tapi kalau keyakinannya memang hanya beda, justru perlihatkan kelembutan. Jangan panggilnya hai kafir, karena beda agama. Indonesia menurut saya itu salah satu cara memaknai kehidupan Rasulullah SAW persis di Madinah, menjaga kebersamaan dengan bahasa-bahasa yang ada, termasuk menyebutnya beda agama atau non-muslim itu halus rasanya, tidak menyinggung batin. Kehidupan manusia pemirsa sekalian itu 2 hal. Rasio, rasa. Bangun rasa berdasarkan rasio. Rasio sehat kalau tentram rasa. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena kebetulan kita dilahirkan di negeri yang bernama Indonesia ini sehingga kita senang. Tapi memang ada kehebatan yang harus sedini mungkin disadari. Apa itu? Cara bergaul di negeri ini luar biasa dan menurut saya tentu sangat terbatas. Kehidupan Nabi mengayumi seluruh agama di Madinah dengan tenang, rapi, itu mirip dengan Indonesia. Karena begini, pada saat orang menyebut beda agama, itu dalam bahasanya itu ada dua. Kafir itu kalau di bahasa aslinya ada dua. Ada kafir harbi, ini kafir beneran ini. Ada kafir zimmi. Kafir harbi adalah yang itu tadi, memerangi, mengusir. Maka kekafiran itu, keangkuhan itu yang harus dilawan. Itu pemirsa sekalian. Nah, kalau kafir zimmi, seperti dipraktekkan oleh Nabi, berinteraksi sosial, jual beli. Termasuklah pagi hari ini kita menyampaikan bolehnya. Bahkan siapa? Kita lihat dia butuh. Saya ilustrasikan tadi dalam sebuah kompleks pemirsa sekalian. Jadi ada dua ya. Ada kafir harbi. Beda agama, arogan lagi. Tidak mau menyapa lagi. Dia ada di sebuah kompleks. Sedikit, tapi diam yang tidak mau menyapa. Diajak kerjasama untuk kompleks, diam yang tidak mau bergabung. Ini maaf ini. Nah, itu tidak boleh. Nah, ada kafir zimmi, mengayomi. Bahkan teman-teman saya, pemirsa sekalian, kebetulan ada amanah menjadi bagian dari forum kerukunan umat beragama. Luar biasa. Anjuran-anjuran saling menyantuni itu, saling menyapa lingkungan, itu luar biasa di FKUB. Maaf kalau ini sempat disebut. Nah, karena itu dua tadi, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Sekarang saya mau balik. Kalau yang kita bahas panjang tadi adalah pemberian kurban dari orang muslim ke non-muslim. Tapi kalau non-muslim mau berkurban, karena bolehnya tadi, bagaimana hukumnya? Nah, pemirsa sekalian, ini bagian dari yang bagus kita kaji sama-sama. Tapi kalau ada seorang muslim, non-muslim, tahu kurban itu menjadi hajatan umat Islam, sesuatu yang baik, dia mau. Nah, di sini harus terbuka. Kalau umat Islam yakin kebaikan yang bersangkutan, ketulusan, ayo hati-hati. Sebuah ketulusan, oh ini orang memang biasa, tanpa pamrih. Aturkan, sampaikan baik-baik. Boleh tidak diterima? Kalau bolehnya, agama menegaskan itu menjadi pemberian biasa. Jadi dia tidak termasuk kurban. Walau mau mengkurban, dia kurbankan. Dia serahkan. Tapi karena ibadah mahdho, ibadah khusus dalam Islam itu ada syaratnya. Agamanya, niatnya. Jadi kalau dia memberi ustaz, ditolak atau tidak? Kalau memang kita tahu persis dia tulus, maka pemberiannya itu tetap ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Momen kurban, tapi bukan niat kurban motongnya. Motong biasa. Apa asalnya ustaz? Daging yang dipotong, dibawa dan dijual di pasar, kira-kira begitulah. Bolehnya dimakan. Ini malah lebih bagus kalau disumbang kepada kepada muslim, lalu minta izin kasih tahu, untuk halal kami makan, Pak, saudara, ketulusan Bapak ini saya hargai luar biasa bersama seluruh masyarakat muslim, tapi izin. Karena diberikan ke kami itu ada syarat. Ini sangat terbuka saja. Kami itu bersyukurnya di FKUB karena yang begini-begini sangat terbuka. Kami motongnya seperti ini. Yang menyumbang juga bilang,
Tidak masalah, kan niat saya memberi saja. Kalau masih ada yang butuh, silahkan, kami ada rezeki. Nah, ini menyampaikan kalau kebalikannya. Yang memberikan hewan itu justru dari non-muslim harus ada. Nah, sebagai pencerahan, tapi terutama di negara-negara lain ya, sekali lagi karena ini fikih sedikit, kita bahas. Kalau kita mendengarkan ada non-muslim memberikan kurban, lihat jejak rekamnya. Apa tujuannya? Kalau memberikan hewan kurban itu binatang itu untuk memecah belah, dia mendekati satu kelompok. Kelompok ini dalam Islam biasa mengambil tindakan yang macam-macam. Kelompok sempalan misalnya, hati-hati. Ini tidak terjadi kalau di Indonesia, karena pihak kita itu sangat paham, sangat sama-sama arif. Makanya saya bilang di Indonesia tadi ini, negeri ini ada kekhasan dibanding negara lain. Tapi sekedar ilustrasi saja, kalau kita tahu, ini tidak diberikan secara umum, tidak prosedur juga, tidak pamit kepada pemerintah lingkungan. Dia memberi kepada kelompok yang biasanya macam-macam tindakannya. Apalagi dekat-dekat radikal. Itu tidak boleh. Pemerintah yang harus tertibkan. Kalau ada yang begini pemirsa sekalian. Nah, bagian akhir mau membahas atau mengutarakan tentang distribusi hewan kurban ini, kita mau tegaskan bahwa dia adalah menjadi ajaran yang nuansanya silaturahim, maka tabarruhum, boleh kita berbuat kebajikan kepada muslim dan kepada non-muslim, apalagi kalau sejahtera semua umat Islam, terbagi dengan baik. Saya kasih ilustrasi tadi, kalau umat Islam itu 50% yang berkurban, maka 50% yang belum berkurban itu insya Allah semua sudah makan daging. Ada tetangga yang non-muslim, apalagi kalau kita tahu ya, dia butuh, maka boleh memberikan. Catatannya, jangan menjadi syiar secara pragmatis. Jangan janji-janji, berikan saja pemberian apa adanya dari pemotongan kurban. Karena ini sulit dihindari, rata-rata kompleks di Makassar itu kita sudah tercampur, ada beda agama, beda, maka berikan saja dan itu baik. Saya tegaskan ini pemirsa sekalian, karena itu juga ditegaskan kebolehannya oleh Majelis Ulama Indonesia yang menjadi atau rujukan kita atau punya otoritas memaknai dalil-dalil keagamaan, terutama ayat yang saya bacakan tadi. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, sangat terbatas. Tapi mari kita berdoa, kita memiliki kemampuan untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kepada siapa saja berguna, bermanfaat yang kita berikan itu. Terbatas dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.